ATR BPN melayani profesional terpercaya. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama saya Tiara Nita Yusari, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 2 Angkatan 6. Pada video kali ini, membahas mengenai learning jurnal materi substansi terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus sebagai PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN memiliki tugas yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Selain itu, ASN juga senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu di antaranya azas persatuan dan kesatuan. ASN harus selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa atau kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, keempat perlindungan, dan yang kelima pengembangan kompetensi. Hak perlindungan PNS berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, kemudian cuti, kemudian perlindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Hak perlindungan PPPK berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sistem merit.
Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya terkait kompetensi dan kinerja. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Undang-undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Oleh karena itu, setiap ASN dimotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab sektor publik. Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayan publik harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Melalui sistem merit, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Kehadiran undang-undang ASN dengan penerapan sistem merit ini akan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan ASN di Indonesia untuk mewujudkan aparat yang profesional dan berkualitas. Ruang lingkup manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan. Ruang lingkup manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting dalam pelayanan publik terdiri dari organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dalam hal ini pelanggan, yang termasuk orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima, yang pertama bersifat partisipatif, kemudian transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. Sikap pelayanan
dapat digambarkan melalui 7P. Yang pertama, passionate atau sangat bergairah, bersemangat, antusias. Yang kedua, progresif atau memakai cara yang terbaik atau termaju. Ketiga, proaktif atau antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Yang keempat, prompt atau positif atau dalam arti lain tanpa curiga dan kekhawatiran. Yang kelima, patience atau penuh rasa kesabaran. Keenam, proporsional atau tidak mengada-ngada. Yang ketujuh, functional atau tepat waktu. Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Lalu, mengapa whole of government? Pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Tantangan dalam praktik whole of government. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek whole of government dalam pelayanan publik. Pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sekian Learning Journal mengenai materi substansi terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih.